oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah baca beberapa kitab penting, kitab-kitab yang muktabar, baik dari sisi akhlak atau tasawuf, juga dari sisi kajian fikihnya yang berkaitan dengan Rajab, fadilah Rajab, dan bahasan dari sisi fikih melalui kitab-kitab fikih berkaitan dengan amaliyah yang masyhur dalam bulan Rajab, yakni puasa-puasa sunat. Kita sudah sampaikan dan itu sudah tuntas. Kita nggak usah ulang lagi. Setidaknya itu sudah paham. Tinggal kita saja minta kepada Allah agar Allah beri taufik untuk dapat memahaminya dengan benar, memilah dan memilih dengan benar, kemudian amal. Masih ada sepotong lagi yang mau kita bacakan sini untuk memperkuat apa yang kita baca beberapa malam yang lalu. Di sini wa amma saum fi Rajab, adapun puasa-puasa pada bulan Rajab, faqad warada fihi ahadits. Banyak sekali hadis-hadis yang membincangkan masalah itu. Min jumlatiha, termasuk di antaranya ma rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, di dalam syurga ada satu sungai yang disebut dengan Rajab. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari juga mencantumkan periwayatan hadis ini di dalam kitab beliau yang masyhur Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Juga di sana nukilannya juga riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Sama, matan hadisnya sama. Dalam syurga ada sungai yang disebut dengan Rajab, asyaddu bayadan minal laban, yang airnya itu, air sungai itu lebih putih dari susu, ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Man sama yawman min Rajab, siapa yang berpuasa walaupun sekurang-kurangnya satu hari saja di bulan Rajab, saqahullahu ta'ala min dzalikan nahar, Allah Ta'ala akan memberinya minum dari air sungai tersebut. Sudah ya. Kemudian sedikit lagi menyempurnakan, ini ada qaul athar. Athar ini dari tabi'in. Tabi'in ini hadirin yang mulia masih generasi yang terjamin keselamatannya, akidahnya, fikihnya, tasawufnya. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi yang bisa jadikan panduan, pegangan, itu adalah qarni, generasiku, zamanku. Ini generasi sahabat di mana Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, setelah generasi sahabat generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'in. Nah, ini ada qaul, ucapan dari Al-Imam Abi Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan begini, ruwaya an Abi Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu qala fil jannati qasrun lis-shawwab Rajab. Di dalam syurga itu ada mahliga yang khusus lis-shawwam Rajab, untuk orang yang banyak berpuasa. Shawwam artinya orang yang banyak berpuasa. Kalau satu hari namanya banyak puasa atau ada puasa? Ada puasa atau banyak puasa? Ada puasa. Kalau 2 hari banyak puasa atau ada puasa? Masih ada puasa. Kalau 3 hari, gimana? Udah ikhtilaf kan? Beliau menyebutkan lisawwam. Sawwam ini bina takfir, seperti sattar, zat yang maha banyak menutup aib. Ghaffar, zat yang banyak memaafkan, mengampuni. Sawwam, orang yang banyak berpuasa Rajab. Nah, di sini ada komentar. Mungkin ada orang bertanya, itu dari mana Abi Qilabah bicara seperti ini? Sekarang era kritis nih. Sekarang zaman kritis. Tabi'in pun dikritisi. Nah, ini tabi'in pun dikritisi. Tapi kalau saya secara pribadi, sahabat sami'na wa ta'na. Tabi'in sami'na wa ta'na. Tabi'in sami'na wa ta'na.
Tapi begitupun Al-Imam Al-Baihaqi waspada. Al-Imam Al-Baihaqi waspada, basirah beliau. Nanti akan datang satu zaman generasi tabi'in pun akan dikritisi. Maka beliau memberikan komentar begini. Qala Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga dalam kitab Dalailin Nubuwah menjelaskan inna Aba Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu min kibarit tabi'in. Abi Qilabah adalah generasi tabi'in dan beliau termasuk pembesar tabi'in. Pembesar tabi'in artinya pemuka generasi tabi'in. Tabi'in enggak harus pemukanya saja, tidak harus tokoh dari generasi tabi'in, tabi'in umum saja pun termasuk generasi yang selamat. Nah, kalau pemukanya ya tentu lebih lagi, kan begitu. Beliau memberi komentar begitu. Inna Aba Qilabah radhiyallahu anhu min kibarit tabi'in wa la yaqulu mithlahu, orang sekaliber beliau tidak akan berani mengucapkan ucapan seperti itu. Illa, kecuali an balaghin, kecuali itu dia terima, itu dia dengar, itu dia dapatkan an man fauqahu, dari generasi yang di atas beliau, yakni siapa? Generasi sahabat, ya. Mimman yasma'u, yang mana generasi yang di atasnya itu pasti mendengar langsung anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini komentar Al-Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab, sudah ya. Nah, kemudian kalau ini sedikit tambahan kita bacakan lagi. Kalau kemarin dari segi teks matan dalam kitab-kitab fikih kita sudah baca detail, ini tambahan untuk menyempurnakan. Qala al-Mawardi fil Iqna'. Al-Imam Al-Mawardi itu satu orang ulama besar, mujtahid di tingkat mujtahid dalam madhab Asy-Syafi'i. Beliau di dalam kitab Al-Iqna' mengatakan begini. Al-Iqna' ini kitab besar dalam madhab Syafi'i. Beliau dari segi fikih beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Tetapi beliau itu punya satu kitab namanya Ahkamus Sultaniyah, kitab masalah kepemimpinan, kitab pemerintahan, namanya Ahkamus Sultaniyah. Itu jadi rujukan pegangan ulama seluruh dunia dalam semua madhab. Nah, kita kenal kaliber beliau ya, seperti itu. Tapi begitupun beliau dalam urusan fikih bermadhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Iqna' beliau mengatakan yustahabbu shaumu Rajab wa Sya'ban. Dalam kalimat yang ringkas beliau mengatakan disunnatkan dan sangat-sangat disukai, sangat-sangat dianjurkan kita memperbanyak puasa pada bulan Rajab, juga pada bulan Sya'ban. Afdhalus syuhur, sebaik-baik bulan, yang paling afdol untuk kita memperbanyak puasa setelah puasa fardu Ramadan adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan terhormat. Bulan-bulan terhormat apa aja kemarin? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini tiga, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan yang iring-iringan. Kemudian satu mudhar munfarid, satu terpisah, yakni bulan Rajab. Ini bulan-bulan terhormat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun, inna iddatash syuhur, jumlah bulan-bulan dalam satu tahun, 12 syahran, 12 bulan. Ini adalah ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak diciptakannya langit dan bumi nanti sampai kehancuran alam semesta, ketetapan Allah bilangan bulan dalam setahun berapa bulan? 12 bulan. Dari yang 12 bulan ini Allah nyatakan minha arba'atun hurum. 4 ini bulan terhormat. 4 bulan terhormat. Nabi menjelaskan apa-apa aja yang bulan terhormat. Yang 4 dari yang 12 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Paham ya? Dah.
Pikir ini kita nggak ulangi lagi, sekedar tambahan untuk menyempurnakan. Malam ini kita ngaji berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang juga terjadi pada bulan Rajab. Ada peristiwa besar, peristiwa maha dahsyat yang mana Allah Ta'ala merekam peristiwa ini di dalam Al-Quran di surah Al-Isra di awal juzuk yang ke-15. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya membacakan sedikit nukilan dari kitab di antara induk kitab-kitab tafsir Ummut Tafasir, di antaranya yang terbesar Ibnu Katsir termasuk Al-Baydawi. Kitab Al-Baydawi termasuk juga Jalalain. Nah, kita nukil dari kitab tafsir Al-Baydawi tentang makna satu ayat di awal surah Al-Isra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana ini sering diterjemahkan dengan maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan, di malam hari. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini, peristiwa Isra ini ada dua ya. Isra satu peristiwa, Mi'raj peristiwa yang lain lagi. Jadi ini ada dua peristiwa. Dua-duanya ini terjadi di satu malam. Dan satu malam, maksud kita satu malam itu bukan sepanjang malam penuh. Itu hanya separuh malam saja. Separuh malam dimulainya start peristiwa perjalanan Isra. Di tengah-tengah itu juga terjadi peristiwa Mi'raj. Kemudian di waktu itu juga kembali Mi'raj turun lagi ke Baitul Maqdis di bumi lagi. Dan di saat itu juga Nabi sudah kembali lagi ke tempat beliau diberangkatkan di Makkah. Jadi peristiwa yang maha dahsyat. Jadi ungkapan di ayat ini, kajian detail secara bahasa sini dijelaskan kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini menggambarkan jelas bahwa perjalanan ini, peristiwa ini terjadi bukan satu malam penuh. Bukan satu malam penuh. Ya. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Subhana ini adalah bimakna tasbih alladhi huwa tanzih. Subhana maha suci artinya tasbih. Tasbih maknanya at-tanzih. Tanzih itu membersihkan, mensucikan dari segala sesuatu apa saja yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Ya. Kemudian asra bi'abdihi laylan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram. Minal masjidil haram, peristiwa itu, peristiwa perjalanan itu dari masjidil haram. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, Baina ana fil masjidil haram. Tatkala saya sedang berada di masjidil haram, fil hijir. Tepatnya di Hijr Ismail. Kalau kita lihat foto Ka'bah, ada yang separuh lingkaran. Luar Ka'bah. Itu sebenarnya dalaman Ka'bah. Nah, pondasi asli yang dibangun oleh Sayyiduna Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, pondasi aslinya petak Ka'bah yang sekarang sama dengan yang separuhnya. Sudah batas begini, kemudian ada yang lingkar separuh itu batas dalam Ka'bah sebenarnya. Panjang ceritanya, terjadi banjir, terjadi ini, terjadi kebakaran, akhirnya berpindah gitu. Nabi pernah pegang tangan Aisyah, Aisyah, dipegang tangannya, kamu sholat di sini, maksudnya di lingkaran ini. Kamu sholat sini berarti kamu dapat sholat dalam Ka'bah. Karena sebenarnya ini adalah bahagian dalaman Ka'bah. Nah, kalau sekarang kan untuk bisa sholat di dalam Ka'bah kan sulit. Dibuka hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, kalaupun kita nggak bisa dapat sholat di dalam, kalau kita bisa sholat di Hijr Ismail atau disebut juga Hatim, berarti kita dapat sholat di dalam Ka'bah. Nah, Nabi lagi baring-baringan di situ.
Lagi tidur-tiduran di situ, bainan naim wal yaqdhan, di antara tidur dan sadar. Id atani Jibril alaihi salam bil buraq. Jibril datang kepadaku dengan membawa buraq. Ya. Jadi perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram. Ya. Ilal Masjidil Aqsa. Menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini mana? Baitul Muqaddis. Itu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Tiga-tiga boleh lah nyebutnya. Mau sebut Baitul Maqdis boleh, Muqaddis boleh, Muqaddas boleh. Ya. Li'annahu lam yakun hina idzin wara'u masjidan. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Artinya masjid paling jauh. Arti Aqsa itu paling jauh. Apa ya? Masjidil Aqsa artinya masjid yang paling jauh. Karena di zaman itu, di masa itu, kalau di peta dunia itu di belakang Aqsa ini, di soalnya itu udah nggak ada lagi. Artinya itulah masjid paling jauh. Itulah masjid paling jauh, masa disebut Masjidil Aqsa. Disebut juga nama masjid ini masyhurnya dengan Baitul Muqaddis atau Muqaddas. Ya. Alladzi barakna haulahu, yang mana kami berkahi sekitaran Masjidil Aqsa itu. Apa disebut diberkah di situ? Bi barakatid din wad dunya. Makna berkah yang kami berkahi di sekitarannya itulah dengan keberkahan agama. Dengan keberkahan agama. Wad dunya juga keberkahan dunia. Kenapa disebut di sana keberkahan dunia dan agama ngumpul? Li'annahu mahbatul wahyi. Karena memang di sekitaran Masjidil Aqsa itu, di wilayah itu tempat turunnya wahyu. Banyak para nabi di sana. Ya. Wa muta'abbidul anbiya min ladun Musa alaihi salam. Di sana juga banyak tempat-tempat di mana para nabi, para rasul semenjak Nabi Musa. Di sana mereka itu banyak tempat-tempat yang digunakan ibadat. Tempatnya basis para anbiya di sana ketika itu. Termasuk disebut dengan barakatat dunia, berkah dunia. Di sana banyak sungai-sungai, pohon-pohonan, buah-buahan. Nah, termasuk jazirah wilayah Arab yang subur di sana. Nah ya, linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi nanti kita akan baca nanti dalam hadis Bukhari, juga hadis Muslim, juga hadis dari Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi, dan dalam riwayat-riwayat yang lain mengenai peristiwa-peristiwa penampakan. Peristiwa-peristiwa penampakan berdasarkan linuriyahu min ayatina, yang akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, pemandangan-pemandangan Allah perlihatkan kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Taala Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Nah ya. Jadi di sini ada dinukil di antara sebab di antara sebab terjadinya peristiwa Mi'raj. Di antara ya, bukan satu-satunya ya. Di antara sebab dulu ceritanya itu ada dialog. Termasuk ini di antara sebab. Termasuk nanti yang lain juga, ini perjalanan peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi ini hadiah Allah untuk Nabi. Ketika itu menghadapi penderitaan di ambang batas. Perjalanan itu terjadinya di tahun kewafatan paman beliau yang bela beliau habis-habisan. Yang enggak lama selang dengan kewafatan istri beliau Khadijatul Kubra yang bela habis-habisan. Bela Nabi pakai apa? Pakai hartanya bela Nabi, pakai pengaruhnya bela Nabi, pakai wibawa beliau. Habis semuanya untuk bela Nabi. Dan itu wafat. Iring-iringan dalam satu tahun Amul Hazn, disebut Amul Huzni, tahun berkabung, tahun duka cita. Dan di tahun itu juga peristiwa dahsyat, Nabi babak belur oleh orang-orang Taif. Beliau dilempari sampai babak belur. Itu juga di tahun itu. Nah, tahun duka cita, tahun Nabi babak belur, di antara peristiwa yang paling menyakitkan oleh Nabi. Anak Nabi yang dinikahkan oleh Utbah dan Utaibah, dua orang kakak beradik anak Abu Jahal, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, anak Nabi, anak perempuan, diceraikan dalam waktu yang bersamaan. Pahit sekali, tahun-tahun pahit. Maka Nabi dijemput oleh Allah Ta'ala
untuk meredakan kedukaan, kesedihan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agak panjang ceritanya. Nah, termasuk di antaranya, di antara peristiwa Mi'raj ini terjadi, di antara sebabnya nih kita baca. Wa amma sababul mi'raj fa huwa anna al-ardha iftakharat 'ala as-sama'. Nah, ini kita baca ya. Di antara sebab terjadinya peristiwa Mi'raj ini ada dialog antara bumi dengan langit. Ini penting, saya anggap penting untuk saya sampaikan supaya kita nggak menganggap benda-benda mati ini mati begitu saja. Hati-hati ya. Dinding yang kelihatannya mati, dinding kamar kita, dinding kamar mandi kita, yang kelihatannya benda mati, dia tidak mati begitu saja. Dia bisa menyaksikan, dia bisa merekam, bisa menyimpan, dan bisa mengkhabarkan. Ini yang saya anggap penting untuk kita pahami, sehingga saya bacakan ini. Batu-batu, batu bata, batu cadas, batu kerikil, pasir, yang kita anggap benda-benda tidak bergerak, benda mati ini, mereka tidak mati begitu saja. Mereka bisa menyaksikan dan bisa memberikan kesaksian. Apa kejadian yang ada di sekitarannya, dia bisa menyaksikan dan dia akan memberikan kesaksian. Dia bisa merekam, dia simpan, dan nanti kelak dia akan memberikan kesaksian. Dari perkara ini kita bisa pahami tidak ada ruang untuk maksiat kita di dunia ini. Enggak mestilah harus ada CCTV, enggak mesti harus ada CCTV. Ini benda-benda ini. Bahkan lebih dari itu yang nempel dengan diri kita. Tangan kita, paha kita. Ini benda yang merekam ini. Merekam, menyimpan, menyaksikan, dan nanti dia akan memberikan kesaksian. Hati-hati ya. Mereka bisa bicara, seperti mereka bisa mendengar, melihat, mereka bisa bicara. Nah, di sini ada dialog antara langit dan bumi. Ini apa namanya? Ruang hampa ini. Ini ada lorong-lorong hadirin yang mulia. Ini lorong-lorong. Lorong-lorong naiknya amal soleh, ada lorong-lorong naiknya amal kejahatan ke langit. Kita ngelihat kayak nggak ada apa-apa aja ini. Tapi ruang yang kelihatannya hampa kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada aspalnya, nggak ada tangganya. Ini di sana ada lorong-lorong naiknya amal saleh. Yarfa'u bihi amal saleh. Ada lorong-lorong naiknya amal-amal kejahatan. Poin yang mesti kita catat, tidak ada ruang untuk kita menyembunyikan maksiat kita. Enggak ada ruang. Wallahi demi Allah, enggak ada ruang. Jadi enggak mesti harus ada CCTV jadi kemudian kita menghentikan rencana buruk kita, enggak mesti. Dah ya. Ya, cari tempat yang enggak ada dindingnya. Lebih mengerikan. Lebih enggak berani. Wah, ada dinding, kata Ustaz tadi nyaksikan ini cuma. Aduh, ada lantai. Ada batu, ada tanah. Nyari yang enggak ada itu semua ya malah enggak ada. Akhirnya tempat terbuka ya lebih enggak berani lagi. Artinya tidak ada ruang ya. Annal arda iftakharat 'ala as-sama'. Bumi ini berbangga-bangga dengan langit. Faqalatil ard, apa yang dibangga-banggakan oleh bumi? Ana khairum mink. Wahai langit, ya tempatmu memang di atas, tinggi, kelihatan mulia, terhormat. Tapi sebenarnya aku lebih baik dari kamu. Hebat retorikanya bumi ini. Kita aja kayaknya nggak bisa hebat itu retorikanya. Iyalah kamu di atas, kelihatannya tinggi, mulia, hebat. Tapi sebenarnya aku lebih baik dari kamu. Kita nggak ada yang sanggup hebat itu retorikanya. Ini bumi. Lianna Allah Ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal syajar wal jibal. Bahasa sastra. Aku lebih baik dari kamu wahai langit. Karena sesungguhnya Allah telah menghiasi aku. Bil bilad dengan negeri-negeri besar. Wal bihar dengan lautan-lautan, wan anhar sungai-sungai, wal asjar macam-macam jenis pohon-pohonan, wal jibal dan gunung-gunung yang kokoh dan macam-macam bla 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 bla.
Jadi bumi ini cerita panjang tentang Allah Ta'ala menghias dirinya sehingga dia mengatakan aku lebih baik dari kamu. Sekalipun kamu tempatnya tinggi di atas. Faqalatis sama, tetapi kemudian langit menjawab, sepertinya aku lebih baik dari kamu. Ana khairum mink. Sepertinya aku yang lebih baik dari kamu. Kamu merasa kamu indah karena dihiasi oleh Allah dengan kota-kota, negeri-negeri, laut-laut, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung, dan macam-macam benda. Lianna syamsa, sebaliknya. Allah Ta'ala menghiasi aku. Lihat tuh matahari. Wal qamar, bulan, kawakib, bintang-bintang. Wal aflaq, macam-macam planet-planet. Wal buruj, galaksi-galaksi. Wal arsh, arsh Allah. Kursi. Wal jannah, dan syurga. Semua fiyya itu ada di sisiku. Masing-masing. Nah, ini apa ini? Kira-kira bangga-banggaan, sombong-sombongan, atau lomba-lombaan tasyakuran. Tergantung ya. Kalau orang pandangannya si buru aja, akan menilai orang ini saling lomba-lombaan, angkuh-angkuhan, sombong-sombongan. Tapi kalau orang selalu hidupnya positif, pikirannya positif, mandang orang positif, orang ini lomba-lomba tasyakuran. Tahadduts bin nikmah, membicarakan nikmat-nikmat Allah. Wah, di saya Allah Ta'ala beri hiasan kepada saya. Ada bintang, langit, matahari, bulan, bahkan arasy Allah, kursi, syurga, planet-planet, galaksi-galaksi ada di saya. Wa qala lil ardh. Bumi menjawab lagi. Fiyya, di sisiku, bersamaku ada baitun yazuruhu. Ada rumah yazuruhu wa yatufu bihil anbiya. Ada rumah yang mana para anbiya mendatanginya walaupun dari negeri yang jauh-jauh mereka mau susah payah datang untuk tawaf. Para anbiya, para rasul, para aulia, wali-wali Allah, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin secara umum datang dari tempat yang jauh ziarah dan tawaf padaku. Dan itu ada padaku, yakni Baitullah. Wa qalatis sama, langit pula menjawab, fiyya al-baitul ma'mur. Nah, di kami juga, sama kami juga ada Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Yatufu bihi malaikatus samawat. Yang mana malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang suci, itu tawaf di sini. Wa fiyal jannatul lati hiya ma'wa arwahul anbiya. Dan bersamaku juga ada syurga, yang di sanalah tempat kembali arwah para nabi, para rasul, arwah para aulia dan salihin. Ya. Dialog. Apa bisa kita akan dialog, lomba-lombaan tasyakuran, atau berdebat angkuh-angkuhan. Terserah kita menilainya seperti apa. Biasanya penilaian tergantung orangnya. Pandangan biasanya tergantung kacamatanya. Kalau kacamatanya bening, biasanya nanti kelihatannya bening. Kalau kacamata hitam, bawaannya gelap semua. Orang itu udah sebaik apapun masih salah aja. Ternyata kacamatanya yang gelap. Nah, ya. Wa qalatil ardh. Nah, di sisi ini bumi mengatakan lagi, inna sayyidal mursalin. Sesungguhnya penghulu para rasul, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa habiba rabbil alamin, kekasih Rabb semesta alam, wa afdalal mawjudat, dan sebaik-baik makhluk yang wujud, alaihi akmalut tahiyat, yang mana segala kemuliaan tercurah ke atasnya, wa tanafiyah, itu basisnya, tempatnya padaku. Wah, di sini dia syukuran, bicarakan nikmat bahwa Nabi Agung SAW ada di bumi. Ada di bumi. Masya Allah. Jadi ternyata wujudnya Nabi Agung SAW di bumi itu jadi kebanggaan bagi bumi. Wujudnya jasad Nabi di bumi, bagi bumi itu adalah kebanggaan bagi bumi. Wa ajra syari'atuhu alaih. Nah, yang kedua, wa ajra syari'atahu alaih. Bukan hanya wujudnya Nabi saja yang dibanggakan oleh bumi, hidupnya syariat Nabi alayya di sisiku, yakni di bumi, itu juga dibanggakan oleh bumi.
Jadi seperti bumi bergembira hidupnya syariat Nabi, bumi juga kecewa kalau syariat Nabi itu enggak hidup. Rumah kita itu bangga kalau sunnah Nabi itu hidup. Rumah itu bangga, gembira rumah itu. Begitu juga rumah itu sebenarnya kecewa kalau yang huni di sini kok enggak pada ngidupin sunnah. Sebagaimana rumah itu bergembira kalau syariat Nabi hidup, sunnah Nabi hidup, rumah itu juga sebenarnya kecewa, dongkol kalau syariat Nabi, sunnah Nabi enggak hidup di rumah itu. Ya. Falamma sami'atis sama'u hadza. Nah, ketika langit mendengar ucapan bumi yang mana dia ini ya tahadduts bin ni'mah, kemuliaan adanya wujud Nabi dan syariat Nabi ada di bumi, sampai di sini ketika mendengar ini ajazat wa sakatat anil jawab. Di sini langit merasa lemah. Langit merasa lemah, wa sakatat akhirnya bungkam. Ini kita pahami ya. Padahal langit kan menyadari betul di langit ada Baitul Ma'mur. Langit tahu betul dan bangga bahwa di langit ada arash. Di langit ada syurga. Langit tahu betul dan bangga itu. Tapi ketika dihadapkan dengan jasad Nabi dan syariat Nabi, itu semua jadi nggak ada apa-apanya. Dari sini kita pahami, langit aja paham harga Nabi, kok kita bisa nggak paham harga Nabi? Langit itu paham nilainya Nabi. Sehingga Nabi di sini langit menjadi bungkam. Wa ajazat. Ajazat ini artinya lemah. Bisa kita terjemahkan bebas, di sini dia mengaku kalah. Di sini dia mengaku kalah. Mengaku kecil. Ketika kalau sudah di pihak Nabi ada di pihak kamu, di sini enggak ada. Situ langit sudah merasa kalah. Ajazat wa sakatat. Langit ketika itu merasa lemah, kalah bahasa kita itu wasakatat, dan diam anil jawab, enggak jawab lagi. Wa tawajjahat ilallah. Nah, tapi langit ngajarin kita ya. Kalau kita sudah merasa lemah, kita mengalami kekalahan, apa yang dibuat oleh langit? Tawajjahat ilallah, tawajuh kepada Allah. Kalau kalah jangan kedukun. Kalau kalah jangan kedukun. Harta kita dirampas, jangan ke dukun. Masalah datang, jangan ke jin. Walaupun jin ada yang suka nawarin baik, jasa baik, ada jangan. Dulu Nabi Sulaiman udah ditawari sama jin. Saya aja yang mindahin. Ya. Nabi Sulaiman cerdas, pikir jauh panjang. Kalau ku terima bisa aja, tapi nanti orang bilang, Nabi aja terima tawaran jin. Kalau aku menerima tawaran jin, ya wajar aku bukan Nabi. Maka akhirnya Nabi Sulaiman menolak tawaran jin untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Padahal tawarannya nggak tanggung-tanggung. Singgasana itu kupindahkan di samping tahta kamu ini. Waktunya sebelum kamu berdiri. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, udah ada di sini singgasana itu. Walaupun jin itu baik, nawarin baik. Jin baik dan nawari baik, nggak usah lah. Untuk umat ini hadirin yang mulia, saya mendengar langsung dalam bayan subuh ulama kita Hadrat Syekh Maulana Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, malaikat akan jadi khadim untuk umat ini. Malaikat akan menjadi khadim untuk umat ini. Kalau malaikat jadi khadim, ngapain terima tawaran? Karena setinggi-tinggi derajat jin itu tetap lebih rendah dari orang beriman yang biasa-biasa aja levelnya. Iya, jangan suka sama jin. Walaupun suka-suka kali jin sama kita, nggak usah tertarik. Tampan-tampannya jin sejelek-jeleknya kita. Ya. Dialog ini banyak kali pelajaran. Yang pertama tadi ya, yang kita katakan jangan kita menganggap benda-benda mati ini mati begitu saja. Dia bisa melihat, bisa merekam, menyimpan, dan satu hari nanti dia bisa memberikan kesaksian. Ada orang soleh Pak, ada orang soleh.
lagi jalan-jalan, dengar suara, ya Abdullah, qallibni tu'tabar. Ayyuhas saleh, wahai orang soleh, qallibni, baliklah aku, tu'tabar, kamu dapat pelajaran. Nengok kanan kemana? Nggak ada orang. Kalau kita nggak ada orang, ada suara gimana? Ayyuhas saleh, wahai Allah yang soleh, qallibni, balikkan aku, tu'tabar, kamu dapat pelajaran. Mana? Akhirnya dia amat-amati suaranya dari bawah gitu. Makin mengarah suara itu karena berulang-ulang dari sebuah batu, Pak. Dari sebuah batu. Ketika dia mengarahkan tumpuan pandangannya, penglihatannya ke arah batu, benar memang suara itu dari batu itu. Ayyuhas saleh, wahai orang soleh, qallibni, baliklah aku. Tu'tabar, kamu akan dapat pelajaran. Batu begini, benar dia balik. Dia balik. Tu'tabar, kamu dapat pelajaran. Ada beberapa kalimah di situ. Batu itu disimpan sampai sekarang. Masya Allah. Situ banyak pelajaran-pelajaran di situ. Batu bisa nyimpan pelajaran. Dan dia bisa menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dia mau. Tentu dengan kehendak Allah. Nah, tentu dengan kehendak Allah. Ini yang pertama. Termasuk yang kedua tadi, lomba-lombaan syukuran. Boleh, nggak apa-apa, lomba-lomba syukuran. Tinggal saja jangan sampai bercampur dengan tendensi ujub, kesombongan. Itu aja. Selagi bisa menjaga perasaan. Kemudian yang ketiga, langit tadi ngajarin kita. Kalau kita sudah merasa lemah, kalau bahasa umumnya itu merasa kalah, kemana kita larinya? Kepada Allah. Nah, langit aja bisa jadi guru ke kita, hadirin yang mulia. Masa kita ini nggak bisa jadi manfaat untuk orang, ya? Wa tawajjahat ilallah, maka langit tadi merasa lemah, diam enggak sanggup jawab, akhirnya dia tawajuh kepada Allah. Ketika tawajuh kepada Allah, faqalat, ia berkata, ilahi, oh Rabbku, anta tujibul muttarra, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau akan menjawab orang yang kepepet, orang yang lemah. Idza da'ak, apabila orang lemah ini memanggil dan berdoa kepadamu. Wa ana ajaztu, aku benar-benar lemah wahai Allah. An jawabil ard, aku lemah enggak sanggup menjawab pernyataan bumi tadi. Fas'aluka an tas'uda Muhammadan ilayya, aku minta kepadamu, jemputlah kekasihmu itu untuk datang kepadaku. Diminta. Karena memang lemahnya langit dengan sebab bumi tadi ngandalkan wujudnya Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang setimpal untuk bisa menutupi kelemahan langit kecuali Nabi harus juga sampai ke langit. Inilah yang diminta oleh siapa? Oleh langit. Langit minta. Tapi mintanya itu loh pakai muqaddimahnya itu. Ilahi, oh Tuhanku. Pakai ini, dipakai, kita pakai. Ya Allah, innaka tujibul muttarra. Ya Allah, engkau berjanji bahwa engkau pasti akan menjawab permohonan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kepepet, orang-orang yang terdesak. Idza da'ak, syaratnya kalau memang benar mereka mau datang dan meminta kepadamu. Wa ana ajastu an jawabil ab, aku terdesak ya Allah, aku lemah, aku enggak mampu menjawab pernyataan dari bumi. Fas'aluka, aku meminta kepadamu, antas'uda Muhammadan ilayya, aku minta agar Allah Ta'ala engkau membawa kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Fa atasyarrafu bihi, sehingga aku juga bisa memiliki kemuliaan dan aku berbangga dengan adanya kekasihmu di sisiku. Kama tasyarrafatil ardu bi jamalihi, sebagaimana bumi tadi berbangga dengan adanya keindahan Nabi bersama dengan bumi. Waftakhartu bihil ard waftakharat waftakharat bihil ardu, dan mana bumi itu berbangga-bangga, merasa bangga dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Fa ajaba da'wataha, maka Allah pun mengijabah permohonan langit. Ini diantara sebab terjadinya peristiwa Mi'raj, ya, peristiwa Kalau Isra tadi hanya itu vertikal, Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa, masih perjalanan bumi ke bumi nih. Sama-sama bumi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masih vertikal. Horizontal. Nah, kalau Mi'raj itu dari bumi naik ke langit. Nah, ini Mi'raj. Jadi peristiwa di antara sebab Mi'raj. Maka Allah Ta'ala pun mengabulkan doa dari langit. Fa'uhallahu ta'ala ila Jibrail. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada Jibrail. Apa firmannya? InsyaAllah malam Ahad yang akan datang. Ya. Kalau dibaca tur firmannya besok nggak datang lagi. Apa datang? Orang saya pun nama saya udah Pak Firman. Udah ya? Nah, Masya Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Pak. Nah, jadi kalau urusan Rajab, fadilah Rajab dengan segala apa yang ada kaitannya dengan amaliyah bulan Rajab sudah tuntas ya. Nah, fadilah kalau dari segi adab atau targhib dari segi tasawufnya sudah. Kemudian kalau tinjauan fikih yang berkaitan dengan amalan puasa itu juga sudah kita baca. Sudah tinggal amalannya, Bahkan kemarin kan pandangan 4 madhab ulama fikih, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki berkaitan dengan puasa Rajab juga sudah kita baca tuntas dari kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, fikih 4 madhab. Nah, sekarang ini ada peristiwa dahsyat, peristiwa spektakuler yang terjadi pada bulan Rajab inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini sebenarnya dua peristiwa yang kajiannya lumayan panjang. Isra tersendiri, Mi'raj tersendiri. Dan dari peristiwa Isra ini nanti banyak penampakan-penampakan yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi SAW. Dan semua itu diberitakan oleh Nabi. Diberitakan oleh Nabi. Apa yang dilihat dan kemudian penjelasan Jibril ketika ditanya oleh Nabi dengan mengenai apa yang dinampak itu semuanya dipaparkan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi kepada umat ini. Nah, nanti kita baca satu persatu. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Kemudian nanti penampakan-penampakan yang terjadi pada peristiwa Mi'raj lain lagi. Itu ada yang diceritakan oleh Nabi, ada yang Nabi katakan Allah melarang aku untuk menceritakannya. Karena tidak semua yang kuat bisa sanggup Nabi tatap, Nabi lihat, itu umatnya sanggup belum tentu semua. Jadi untuk kemaslahatan Nabi katakan yang mana aku tidak diperintahkan, aku dilarang untuk menceritakannya, hanya untuk yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tadi sampai mana apa yang dikatakan oleh Allah kepada Jibril berkaitan dengan doa langit kepada Allah yang diijabah, apa kemudian perintah Allah Ta'ala kepada Jibril habis malam insyaallah kita sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Nanti. 27 pun masih lama, ini masih berapa Rajab sekarang? 11. Nanti. Itu yang bisa saya jawab. Nanti. Lain Pak? Ada ya? Yuk kita sama-sama kita baca doa yang ditalqin oleh Nabi kepada sahabat yang riwayatnya oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, juga riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna
رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Jadi dari doa ini Nabi memahamkan para sahabat betapa Rajab ini jangan diabaikan begitu saja. Allah Ta'ala saja menilai dengan ilmu Allah, menganggap penting untuk dikhabarkan perkara ini kepada hambanya. Minha arba'atun hurum, 4 bulan terhormat yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran dan surah At-Taubah. Nabi memahamkan lagi dengan pengajaran doa yang ditalkin oleh beliau kepada sahabat. Ya Allah, jangan sampai keberkahan yang ada Rajab itu justru kami terhijab. Semua keberkahan yang kau simpan, kebaikan afdaliyat yang ada Rajab ini, ya Allah berikanlah kepada kami. Demikian juga dengan Sya'ban nanti. Kemudian melalui teks doa yang diajarkan oleh Nabi, mengajarkan kita betapa kita harus membangun kerinduan kepada bulan Ramadan. Nah, kita nggak boleh merasa yakin bahwa kita pasti bisa hidup sampai Ramadan. Maka kita berhajat, butuh minta kepada Allah. Waballaghna Ramadan. Ini udah membangun kecintaan, kerinduan sampai kita kepada bulan Ramadan melalui keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Sekali lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Kami dulu, saya lah secara pribadi waktu masih kecil, nyantri pertama, saya sempat lu nganggap doa ini karangan guru. Sekarang kan biasa kiai merangkai doa nanti dibaca sama-sama untuk pengajaran murid-muridnya. Saya sendiri sebenarnya pernah terfikir bahwa ini yang ngarang doa ini adalah guru kami, kiai kami. Kami biasa baca berjamaah rame-rame pakai senandung supaya mudah hafal. Mudah hafal juga semangat. Tapi ternyata kemudian sangkaan itu salah. Bukan karangan manusia biasa, bukan karangan guru kami, tapi ternyata ini adalah doa yang diajarkan langsung oleh yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacanya dengan jahar sehingga sahabat bisa mendengar. Kemudian secara khusus Nabi juga mentalkin doa ini kepada para sahabat sehingga sahabat itu menerima doa ini secara talqin dari sahabat sehingga kesan doa itu lebih mendalam. Allahumma barik lana, ya Allah limpahkanlah keberkahan untuk kami fi Rajaba, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini dari Nabi ya, bukan karangan para ulama, tapi doa ini memang langsung dari Nabi. Wallahu a'lamu bissawab ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي